Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Azari dengan NIM 08041282429229 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Biologi. Di sini saya bakal menyampaikan presentasi mengenai Regulation of Cell Cycle Progression by Growth Factor Induced Cell Signaling atau pengaturan progresi siklus sel dengan penyinyalan sel yang diinduksi faktor pertumbuhan. Berikut videonya. Sebelumnya, apa sih siklus sel itu? Jadi, siklus sel adalah rangkaian peristiwa dalam sel eukariotik yang memungkinkan sel membelah menjadi dua sel anak. Siklus ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu G1, S, G2 yang bersama disebut interfase, dan M. Pada interfase, sel tumbuh dan menggandakan DNA, sedangkan fase M meliputi mitosis atau pembelahan inti, dan sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma. Mitosis terbagi menjadi 5 tahap, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Sel dapat keluar dari siklus ini dan masuk ke fase istirahat atau G0. Regulasi siklus sel dikendalikan oleh kompleks kinase yang tergantung siklin atau CDK yang diaktifkan oleh sinyal faktor pertumbuhan, terutama pada fase G1. Namun, peran faktor pertumbuhan dalam fase S, G2, dan M masih banyak belum diketahui. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal yang kami ambil ialah membahas mengenai secara singkat proses perkembangan siklus sel melalui berbagai fase dan lebih fokus pada peran jalur persinyalan yang diaktifkan oleh faktor pertumbuhan dan reseptornya, kebanyakan reseptor tirosin kinase, dalam mengatur perkembangan siklus sel melalui berbagai fase. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada study fuzzy set yang menggabungkan sel pada tahap siklus sel yang berbeda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempromosikan transisi siklus sel. Terus, yang kedua ada studi genetik menggunakan mutan ragi. Ialah menggunakan mutan letal sensitif suhu dari Saccharomyces cerevisiae dan Schizosaccharomyces fombe untuk mengidentifikasikan yang terlibat dalam kontrol siklus sel atau gen CDC. Observasi mikroskopis yakni mengamati pembelahan sel pada berbagai tahap untuk mengidentifikasikan urutan pergerakan kromosom dalam mitosis. Yang terakhir ada analisis biokimia, ialah mempelajari status fosforilisasi protein seperti P3, 4C, DC2 dalam kaitannya dengan perkembangan siklus sel. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pada hasil ada faktor pertumbuhan memainkan peran kunci dalam memicu dan mengatur siklus sel, terutama melalui aktivasi reseptor tirosin kinase atau RTK dan jalur persinyalan hilirnya. Sinyal faktor pertumbuhan sangat penting untuk transisi G1 ke S dengan mekanisme yang lebih dipahami dibandingkan peran mereka di fase siklus sel lainnya, yakni S, G2, dan M. Kompleks CHOC siklin adalah regulator utama siklus sel dan aktivitasnya dikendalikan oleh jalur persinyalan yang dipicu oleh faktor pertumbuhan. Ada titik pemeriksaan atau checkpoint dalam siklus sel, yakni G1 per S, G2 per M, dan SAC, yang memastikan bahwa proses penting selesai dengan benar sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Berikut ditampilkan gambar diagram untuk mengilustrasikan perkembangan siklus sel lengkap melalui 4 fase siklus sel, yaitu G1, S, G2, dan M, dan 3 titik pemeriksaan utama yaitu G1 per S, G2 per M, dan SAC. Fase M selanjutnya dibagi menjadi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, ada pembahasan. Sesuai gambar, ada pengaturan perkembangan siklus sel oleh CDK dan siklin terbagi atas 1.
fase G1, yakni sel memasuki fase G1 dari fase M atau G0 ketika mengalami pertumbuhan dan sintesis protein tinggi selama sekitar 11 jam dan memutuskan untuk membelah, berdiferensiasi, atau mati tergantung sinyal eksternal dengan syarat aktivasi CHOC. Yang kedua, fase S ditandai dengan replikasi DNA menjadi kromatid saudara, produksi histon, dan adanya checkpoint untuk mencegah replikasi DNA yang rusak dengan regulasi oleh ATR. Yang ketiga, fase G2, yakni setelah fase S, sel masuk ke fase G2 untuk sintesis protein atau lipid, pertumbuhan, dan perbaikan DNA. Dengan beberapa sel melewati fase ini langsung ke mitosis tergantung ukuran sel. Yang keempat, mitosis and sitokinesis, yakni fase M mencakup pembelahan inti atau mitosis dan sitoplasma atau sitokinesis dalam urutan profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase yang diatur ketat untuk memastikan pembagian kromosom yang tepat ke kedua sel anak. Dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa siklus sel pada eukariota diatur oleh kinase tergantung siklin atau ODK dan subunit siklin. Tetapi, kekuatan pendorong utamanya adalah jalur persinyalan yang dipacu oleh faktor pertumbuhan yang mengendalikan aktivitas kompleks CDK siklin. Meskipun mekanisme pensinyalan faktor pertumbuhan di fase G1 telah banyak diteliti, fungsi dan mekanisme di fase S, G2, dan M masih kurang dipahami. Tinjauan ini membahas proses siklus sel dan fokus pada peran jalur persinyalan yang diaktifkan oleh faktor pertumbuhan dan reseptornya, terutama reseptor tirosin kinase dalam mengatur perkembangan siklus sel. Berikut referensi jurnal yang kami ambil. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga presentasi kali ini bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.